Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yang pertama yaitu kita akan menjelaskan reason design terlebih dahulu, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan untuk kelas 5 semester 1 dan waktunya yaitu 90 menit. Tujuan dari mata pelajaran ini yaitu melalui penyelidikan, siswa dapat membedakan dan memberi contoh sistem peredaran darah manusia dan hewan beserta fungsinya. Selanjutnya yaitu kegiatan. Kegiatan ini berisikan tentang situasi didaktis atau permasalahan atau juga bisa disebut dengan isu. Yang selanjutnya itu ada prediksi respon siswa, antisipasi atau bantuan guru, dan durasinya. Yang pertama yaitu sang guru yaitu menanyakan kabar kepada para siswa semuanya, dan sebelum memulai pelajaran sang guru memberikan ice breaking atau nyanyian agar siswa bisa belajar dengan semangat. Setelah semua siswa sudah semangat untuk belajar dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran, sang guru tidak langsung menjelaskan materi yang akan disampaikan, tetapi sang guru akan memberikan tata tertib pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada para siswa, membuat sebuah perjanjian tata tertib untuk proses pembelajaran. Yang misalnya seperti jika ada pertanyaan, angkat tangan, siapa yang paling cepat itu yang akan ditunjuk, dan jangan keroyokan. Yang kedua yaitu ketika kerja kelompok harus saling membantu dan bekerja sama. Yang ketiga, jika tidak paham atau tidak mengerti, tanyakan dengan teman yang sudah bisa. Dan nanti tiap kelompok harus menjelaskan pekerjaannya ke depan dan akan diberi bintang. Itu tata tertib yang diberikan oleh guru dan disetujui oleh para siswa. Yang selanjutnya yaitu kita memulai pembelajaran. Yang pertama yaitu sang guru menjelaskan tentang pengertian peredaran darah. Sebelum guru menjelaskan apa itu tentang sistem peredaran darah, guru memancing terlebih dahulu kepada siswa apakah siswa itu sudah mengetahui atau belum tentang materi yang akan disampaikan sekarang. Di sini jawabannya tidak tahu. Berarti siswa memang belum mengetahui apa itu tentang pengertian peredaran darah. Selanjutnya yaitu setelah guru memancing siswa, tetapi respon siswa memang tidak tahu, guru kembali menjelaskan yaitu tentang apa itu pengertian sistem peredaran darah. Guru menjelaskan yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Sistem ini juga bisa disebut sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah, juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh, tidak hanya pada manusia, begitu juga dengan hewan. Yang selanjutnya setelah guru menjelaskan apa itu sistem peredaran darah dan siswa sudah mulai meresponnya dengan baik, kemudian guru melanjutkan materi yang telah disampaikan, yaitu tentang bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar.
Nah, di sini respon siswa ada yang menjawab dengan benar dan individu menjawab individu, dan ada juga yang menjawab bersama-sama. Nah, kemudian sang guru menjelaskan kembali apa saja bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar. Nah, di sini yaitu ada kapiler paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, dan yang terakhir yaitu kopiter. Setelah guru menjelaskan dan respon siswa juga sudah baik, guru terus melanjutkan materinya. Guru menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia ada 2, yaitu respon siswa ini sangat baik karena siswa sudah mengetahui ya apa peredaran darah. Ada 2 peredaran darah yang ada pada manusia itu, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, guru juga kembali menjelaskan apa itu peredaran darah kecil dan apa itu peredaran darah besar. Yang selanjutnya di sini juga ada contohnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita sudah mulai membahas tentang fungsi peredaran darah. Nah, tetapi respon siswa semuanya tidak tahu apa saja fungsi peredaran darah. Nah, lalu kemudian guru menjelaskan apa saja fungsi-fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru. Ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk didiskresikan. Yang kelima yaitu menjaga suhu tubuh, dan yang terakhir yaitu mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya yaitu di sini selanjutnya yaitu sang guru membahas masih tentang peredaran darah, tetapi di sini sudah merujuk kepada peredaran darah pada hewan. Yang dibahas di sini yaitu peredaran darah pada burung. Tetapi respon siswa semuanya tidak tahu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada burung ataupun tata caranya ya. Tapi di sini guru tetap menjelaskan. Di sini ada gambarnya dan di sini ada penjelasannya bahwa berdasarkan gambar di atas yaitu jantung burung dan manusia itu sama. Jantung burung dan jantung manusia itu sama-sama mempunyai bagian-bagian yang sama ya. Yaitu vertebrata ini mempunyai jantung terdiri atas 4 ruang meliputi atrium atau serambi kanan dan atrium kiri. Lalu ada ventricle atau balik kanan dan ventricle kiri. Selanjutnya itu menjelaskan sistem peredaran darah pada burung. Di sini respon siswa sama. Respon siswa tidak mengetahui apa itu sistem peredaran darah pada burung. Di sini guru menjelaskan mengenai sistem peredaran pada burung. Peredaran pada burung sama dengan peredaran pada manusia yang tadi dijelaskan ya. Lalu guru juga kembali memancing siswa yaitu untuk menyebutkan organ-organ apa saja yang terlibat dalam peredaran darah pada burung. Nah, respon siswa di sini membaik ya, karena di sini ada beberapa siswa yang mengetahui organ apa saja yang terlibat pada peredaran darah pada burung. Yaitu siswa menjawab ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, guru memberikan respon juga kepada siswa, yaitu jawaban yang diberikan
yang diberikan yang diucapkan oleh siswa itu jawabannya memang benar. Nah, di sini juga guru sedikit menjelaskan kembali jawaban yang telah siswa berikan, yaitu organ tubuh yang terlibat dalam adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri, seperti pada gambar di atas ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu sang guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, menarik, atau atau menyenangkan. Nah, respon siswa di sini sangat baik karena semua siswa merespon bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena siswa bisa mengetahui sistem peredaran darah pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Nah, yang terakhir yaitu sang guru mengakhiri pembelajarannya dan diakhiri dengan membaca doa bersama-sama. Kemudian respon siswa menjawab salam dari sang guru. Nah, sang guru kembali berbicara, yaitu untuk menutup pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan sang guru dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut, dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat, yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi
Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem ini, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, kemudian kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada udang yaitu darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat O2 dan kemudian kembali ke jantung. Yang kedua, moluska. Sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung.
Yang ketiga, serangga. Sistem sirkulasinya tidak mengangkut O2 dan CO2 karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakea. Berikutnya ada sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama ada cacing. Sistem sirkulasi cacing tanah dimulai dari penyerapan oksigen melalui gigi kulit yang tipis. Kemudian, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler dan mengalir menuju kepala, lalu pembuluh darah perut melewati lengkung aorta yang letaknya di dalam. Selanjutnya, ikan. Sistem sirkulasi ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta, kemudian ke insang. Berikutnya ada kakap. Sistem sirkulasi kakap dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru ke serambi kiri lalu masuk ke bilik. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju aorta, menuju paru-paru dan kulit lalu mengeluarkan CO2. Berikutnya ada sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah pada reptil masuk ke jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sistem peredaran darah ganda. Lalu ada apes. Berikut ini adalah sistem sirkulasi peredaran darah pada apes. Cara menjaga kesehatan darah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula dan garam. Yang ketiga adalah rajin berolahraga. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Sampai jumpa!